Baru-baru ini, Abhigya Anand kembali terkenal karena ia secara akurat meramalkan banjir di Tiongkok pada musim panas tahun ini. Faktanya Anand menjadi selebriti internet sejak ia memprediksi pandemi virus corona secara akurat pada Agustus 2019. Channel YouTube-nya kini memiliki lebih dari 1 juta penggemar dan ribuan orang mengaktifkan lonceng notifikasi menunggu untuk melihat apa lagi yang akan disampaikan. Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri peristiwa dunia. Hari ini kita akan mengangkat topik terkait ramalan Anand dan kisah di baliknya. Meramalkan banjir besar di Tiongkok. Pada 17 Januari 2023 lalu, anak indigo asal India, Abhigya Anand, kembali merilis video terbarunya, mengatakan bahwa fenomena langit transit Saturnus pada hari itu merupakan tonggak sejarah bagi dunia dan akan mempengaruhi pola dunia dalam 2,5 tahun ke depan. Dari sisi geopolitik, Selat Taiwan, Rusia dan Ukraina, serta Korea Utara dan Selatan masih akan berada dalam suasana tegang yang berkelanjutan. Perang Rusia-Ukraina masih akan berlangsung setidaknya hingga November 2023. Kemudian Anand juga secara langsung menyebut Tiongkok, mengatakan bahwa konstelasi yang paling tidak menguntungkan akan muncul di Tiongkok, yang sangat mirip dengan fenomena pada masa kelaparan yang berlangsung selama 3 tahun dari tahun 1959 hingga 1962, dan banyak orang akan meninggal. Situasinya secara keseluruhan tidak terlalu baik. Sementara pada Juli dan Agustus, bencana skala besar yang berhubungan dengan penyimpanan air, kebakaran dan udara kemungkinan akan terjadi di seluruh dunia. Bagi kaula muda sekarang mungkin belum tahu, dalam 3 tahun yang disebutkan Anand, bahwa sekitar 15 juta hingga 55 juta orang meninggal secara tidak wajar di daratan Tiongkok. Ini dianggap sebagai salah satu kelaparan terbesar dan terburuk dalam sejarah umat manusia. Itulah gambaran singkat terkait bencana 60 tahun silam. Namun kini, apakah hal yang sama akan terulang kembali? Pada 11 Agustus lalu, Anand memposting artikel di situs resminya yang mengatakan bahwa banjir baru-baru ini di Tiongkok adalah bencana yang ia prediksi di awal tahun. Hal ini membuat netizen Tiongkok agak bingung. Pasalnya, di Tiongkok baru mengalami hujan lebat, tapi sepertinya tidak se-ekstrim seperti yang Anand katakan, bukan? Apakah prediksi anak indigo Anand kali ini meleset atau ada sebab lain? Pada 28 Juli 2023 lalu, topan Doksuri menghantam Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok, kemudian bergerak ke utara, menyebabkan curah hujan skala besar di seluruh daratan Tiongkok. Hanya dalam beberapa hari saja, mencapai curah hujan tertinggi dalam 140 tahun terakhir. Sungai meluap dan terjadi banjir besar. Daerah yang terkena dampak paling parah adalah wilayah Beijing, Tianjin, Hebei, serta wilayah timur laut yang luas. Menurut BBC, jutaan orang terkena dampaknya. Namun pemandangan di dalam dan di luar tembok jelas berbeda. Menurut laporan resmi Tiongkok, bencana tersebut tampaknya terkendali dengan baik. Hanya 62 kasus kematian terjadi di wilayah Beijing, Tianjin, Hebei yang paling parah terkena dampaknya. Sementara di 3 provinsi timur laut sedikit lebih tinggi. Namun disebutkan hanya setidaknya 215 orang tewas atau hilang. Lantas, benarkah demikian faktanya? Dalam laporan BBC, salah satu warga setempat mengatakan kepada wartawan bahwa 7 kerabatnya tewas atau hilang. Menurutnya, jumlah korban tewas mungkin lebih tinggi dari statistik resmi. Laporan tersebut mengatakan, selama banjir, Sekretaris Komite Partai Provinsi Hebei Ni Yuefeng dengan bangga menyatakan bahwa
Provinsi Hebei akan menjadi parit untuk melindungi ibu kota sehingga memicu kemarahan di kalangan warga. Warga mengatakan banjir datang terlalu tiba-tiba membuat mereka lengah. Di saat yang sama, netizen yang berada di dalam tembok juga mulai mengunggah video terkait bencana tersebut. Tak lama setelah itu, sebuah rumor diam-diam menyebar di internet mengatakan bahwa bencana ini sebagian merupakan bencana alam dan sebagian lagi akibat ulah manusia. Sebab kota-kota yang terdampak banyak berada di wilayah debit banjir. Pembuangan banjir adalah dengan mengarahkan banjir secara sengaja ke daerah-daerah yang kerusakannya lebih kecil ketika banjir melebihi tingkat peringatan. Daerah tersebut merupakan daerah dataran rendah yang dekat dengan sungai atau waduk. Di Tiongkok, banyak dari zona pembuangan banjir dirancang untuk melindungi kota-kota besar. Misalnya, Baoting dan Zhuozhou di Provinsi Hebei adalah daerah pembuangan banjir di Beijing. Saat terjadi banjir, terkadang waduk dibuka untuk mengeluarkan air dan terkadang tanggul sungai dibobol begitu saja sehingga daerah yang terendam banjir dengan cepat menjadi lautan air dan bangunan-bangunan pun terendam karenanya. Jadi ketika permukaan air di beberapa sungai di Beijing naik ke tingkat peringatan, pemerintah membuka pintu air untuk melepaskan banjir. Dan pejabat setempat juga secara terbuka mengakui hal ini dengan mengatakan bahwa hal itu dilakukan untuk melindungi situasi secara keseluruhan. Hanya saja keputusan pelepasan banjir datang terlalu mendadak. Konon banyak warga di kawasan pelepasan banjir tersapu banjir sebelum diberitahu dan kemungkinan besar nama mereka tidak akan tercantum dalam daftar resmi. Jadi terkait banjir ini, jumlah korban tewas dan orang yang terkena dampaknya masih menjadi tanda tanya. Anda dapat memilih untuk mempercayai prediksi Anan dan menganggapnya sebagai bencana, atau dapat memilih untuk mempercayai laporan resmi dan menganggapnya sebagai banjir yang dapat ditangani dengan baik. Namun pernahkah Anda cermati bahwa Anan menyebutkan satu kata yang sangat istimewa dalam ramalannya, yaitu penyimpanan air. Ia mengatakan bahwa pada Juli atau Agustus akan terjadi bencana yang berkaitan dengan penyimpanan air. Bagaimana ceritanya waduk bisa menyebabkan bencana? Namun jika waduk ini bisa diartikan sebagai daerah pelepasan banjir atau waduk, coba kita simak rumor yang beredar di kalangan masyarakat. Apakah prediksi Anan akurat dan bagaimana dengan faktanya? Namun prediksi mengenai banjir ini bukanlah prediksi Anan yang paling akurat. Dapat dikata bahwa prediksinya tentang virus corona ketika itu sangat akurat, bahkan waktunya pun dihitung secara akurat. Memprediksi virus corona. Terkait prediksi Anan ketika itu, orang-orang hanya tersenyum geli ketika melihat sosoknya. Mereka hanya menganggap anak itu lucu. Namun pada 22 Agustus 2019, Anan kecil yang sudah 3 tahun mengasah astrologi Wedanya akhirnya memberikan prediksi akurat, yaitu ramalannya tentang virus corona atau COVID-19 yang menjadikannya sebagai anak indigo dalam ramalan di masa depan. Sejak 2015, Abigia telah mempelajari Veda guna memperdalam ilmunya. Kini paranormal muda ini telah memiliki dan mengelola saluran YouTube yang disebut Conscience. Dalam sebuah video yang dirilis pada Agustus 2019 lalu, Abigia menjelaskan kondisi planet 2020 dan kemungkinan konsekuensinya. Dia mengatakan epidemi menyebar sehingga mengakibatkan situasi menjadi memburuk dari 29 Maret hingga 2 April di dunia. Lalu pada 20 Desember 2020, manusia di bumi akan merasakan masa-masa tenang. Abigia menjelaskan hal tersebut dalam video di kanal YouTube-nya yang berjudul Severe Danger to the World from November 2019 to April 2020. Sebelumnya, Abigia Anan juga sempat memprediksikan bahwa epidemi akan berkurang secara bertahap
setelah April 2023 mendatang. Menurut Anan, apapun yang terjadi, masyarakat dunia dihimbau agar tidak perlu khawatir meski sedang menghadapi situasi buruk soal terjangan COVID-19. Anan mengatakan bahwa apapun yang terjadi, teman-teman tidak perlu khawatir meski dalam situasi terburuk sekalipun. Kita pasti punya cara untuk menghadapinya. Dalam hal penyakit, keyakinan kepada Tuhan dan meningkatkan kekebalan tubuh atau sistem imun masing-masing melalui gaya hidup sehat dan kontak dengan alam adalah satu-satunya senjata melawan penyakit apapun. Maka, tetaplah jaga kesehatan dan imunitas tubuh. Hal tersebut adalah cara paling efektif untuk kita melindungi diri. Jangan selalu berada di kamar dan menghirup udara yang tercemar. Anan berharap semuanya bisa mengerti mengenai apa yang ia sampaikan. Menurutnya, prediksi hanyalah persiapan untuk masa depan. Kita juga perlu bersikap positif pada ramalan. Ini sangat penting dalam mempersiapkan diri dengan mempertimbangkan prediksi yang disampaikan. Bersikap negatif terhadap prediksi hanya akan membuat mental dan hidup Anda terjerumus ke dalam masalah. Jadi bersikaplah positif, kata Anan. Pada video yang tayang Agustus 2019 silam itu, Abigia Anan mengurai ramalannya. Disebutkan pada tanggal itu, planet Mars, Saturnus, Jupiter akan berkonjungsi dan muncul virus baru disusul kerusakan perekonomian yang parah. Dalam video itu, meskipun kata virus corona tidak disebutkan secara eksplisit, namun banyak poin penting yang disebutkan dengan jelas. Sejak itu, Anan seakan lepas kendali dan aktif di internet untuk membagikan prediksinya tentang penyebaran COVID-19 gelombang kedua dan ketiga, pembukaan kembali ekonomi, pemulihan pasar, dan perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung dan sebagainya akhirnya terbukti. Setiap saat merilis video, Anan selalu menarik banyak orang untuk menonton dan menafsirkannya dengan berbagai cara. Tahun ini dia kembali merilis 2 ramalannya lagi. Pada Juni lalu, ia mengeluarkan prediksi baru, mengatakan bahwa akan ada gempa besar di suatu tempat antara paruh kedua tahun ini dan April tahun depan. Pada malam 8 September 2023, gempa bumi magnitudo 6,8 melanda barat daya Marrakesh, Maroko. Gempa mengguncang Maroko pada Jumat malam waktu setempat. Gempa bumi di Maroko saat itu membuat setidaknya 2.900 orang tewas dan ribuan korban lainnya mengalami luka-luka. Banyak rumah hancur dan membuat banyak orang mengungsi. Ini merupakan gempa terbesar yang tercatat di Maroko sejauh ini. Guncangan yang kuat memicu terjadinya tanah longsor yang kemudian diikuti gempa susulan. Bisa dikata, ini merupakan pukulan fatal bagi negara kecil ini. Banyak penggemar Anan yang meyakini gempa di Maroko itu sesuai prediksinya. Namun Anan sendiri belum mengonfirmasi hal tersebut di situs resminya. Pada Agustus lalu, ia pernah mengatakan sedang mempelajari lokasi gempa besar berikutnya yang mungkin akan terjadi di Asia, khususnya di Asia Tenggara. Jadi, menurut Anda, apakah prediksi anak indigo itu meleset dan gempa bumi justru melanda Eropa? Atau mungkinkah ada gempa besar lainnya yang akan terjadi di sekitar kita? Seperti sejumlah besar ramalan lainnya, banyak ramalannya yang berkaitan dengan bencana. Namun ia mengatakan, meskipun banyak mengatakan tentang bencana, namun ini bukanlah prediksi yang dibuat dengan perasaan bangga, tapi dengan kesadaran mendalam akan keterhubungan yang rumit di dunia kita. Di akhir setiap ramalannya, ia selalu memberikan nasihat kepada masyarakat bahwa keyakinan kepada Tuhan adalah kunci selamat dari bencana dan kunci untuk membuat dunia menjadi lebih baik lagi. Tidak peduli dari mana Anda berasal, yakinlah kepada Tuhan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.